Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Syamini dari kelompok 16 bersama Mbak Alifah atau Eka Alifatul Fitriyah akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran aktif untuk keterampilan berbicara. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, yang senantiasa memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif dan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sementara siswa dituntut agar harus aktif, efektif, dan lingkungannya digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kreatif, efektif, dan menarik. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi siswa agar mereka mencapai hasil belajar yang optimal atau yang memuaskan sesuai dengan karakteristik mereka pribadi. Di samping itu, strategi ini dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Strategi ini adalah salah satu strategi yang menekankan pada keaktifan siswa. Strategi ini sangat berguna dalam proses pembelajaran guna membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Dalam pembelajaran, hendaknya seorang guru bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswanya. Jadi diperlukan adanya komunikasi antara guru dengan murid. Namun, juga masih dijumpai adanya kegagalan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh lemahnya sistem komunikasi antara guru dengan peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua adalah pengertian keterampilan berbicara. Jadi, keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam berbahasa. Sebab, berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh pengajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Jadi, dalam mempelajari bahasa asing, kita harus punya keterampilan berbicara. Berbicara menurut secara etimologis yaitu suatu perkataan, percakapan, dan pembicaraan atau ungkapan. Kegiatan berbicara adalah kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam sehari-harinya, karena dengan berbicara kita bisa menyampaikan kehendak kita atau pendapat kita. Keterampilan berbicara merupakan suatu keinginan seseorang untuk menyampaikan maksud atau kehendak melalui lisan secara langsung dan dapat didengar oleh lawan bicara dengan baik dan jelas. Berbicara sangatlah penting bagi kalangan murid, dari anak-anak ataupun orang dewasa ya. Keterampilan berbicara juga disebut dengan seni. Kita dilatih berbicara dari semenjak kita kecil oleh orang tua kita. Jadi semakin dewasa akan semakin benar dalam berbicaranya itu. Karena udah dilatih dari kecil. Ya, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran keterampilan berbicara dan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Strategi yang pertama adalah strategi Hibarot Mutsiroh. Strategi ini digunakan untuk memotivasi anak didik agar dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya berkaitan dengan teks yang akan diajarkan, dan untuk mengajak keterlibatan anak didik dalam melihat pengalaman mereka sejak awal pembelajaran. Strategi yang kedua adalah strategi takbir al-ro'isyah. Strategi ini sangat penting untuk mengasah keberanian anak didik dalam mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas, kreatif, meskipun pada awalnya perlu penekanan bagi anak didik untuk berani tampil.
Namun, bila telah terbiasa, akan melahirkan iklim yang kondusif, lagi menyenangkan, di mana anak didik mendapatkan kebebasan berekspresi melalui bahasa mereka sendiri. Strategi yang ketiga adalah strategi tamsiliyah. Strategi ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan anak didik dalam mengekspresikan dialek bahasa Arab Fusha dengan fasih dan sesuai makhrajnya. Dan strategi yang keempat adalah strategi takbir musawwar. Strategi ini bertujuan agar peserta didik dapat menirukan cerita guru dengan cepat melalui bantuan media gambar. Anak didik dapat membahasakan materi ajar dan persepsi yang ia bisa tangkap dari uraian guru melalui bahasanya sendiri. Dan yang kelima adalah strategi Yabdarul Mudarris. Ini adalah strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi langsung baik dari kelas ataupun dari individual anak didik. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap anak didik untuk dapat berperan sebagai guru kawan-kawannya. Dan strategi yang terakhir adalah strategi Jidal Fa'al. Tema kontroversial adalah media berharga yang dapat menyulut motivasi belajar dan ke dalam pemikiran anak didik dalam menghadirkan argumentasi penguat pendapatnya, meski mungkin bertentangan dengan keyakinannya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran keterampilan berbicara. Tujuan yang pertama adalah kemudahan berbicara. Peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara, sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan yang besar untuk berlatih berbicara, sampai mereka mampu mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan, baik dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar umum yang lebih besar jumlahnya. Dan tujuan yang kedua adalah kejelasan. Dalam hal ini, peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Gagasan yang diucapkan harus tersusun dengan baik, agar kejelasan dalam berbicara tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan semacam latihan terus-menerus dan variatif. Tujuan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara tepat dan difikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, siapa yang diajak berbicara, dan bagaimana situasi pembicaraan serta momentumnya pada saat itu. Dan tujuan yang keempat adalah membentuk pandangan kritis. Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan keterampilan menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama program pembelajaran ini. Di sini peserta didik perlu diajar untuk mengevaluasi kata-kata yang telah diucapkan. Dan tujuan yang terakhir adalah membentuk kebiasaan. Kebiasaan berbicara bahasa Arab tidak dapat dicapai tanpa ada niat yang sungguh-sungguh dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan ini bisa diwujudkan melalui interaksi 2 orang atau lebih yang telah disepakati sebelumnya. Tidak harus dalam komunitas besar. Dalam menciptakan kebiasaan berbahasa Arab, ini adalah komitmen. Komitmen ini bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian berkembang menjadi kesepakatan dengan orang lain untuk berbahasa Arab secara terus-menerus. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.